sebagai supir kan ngikutin apa aturan main. Kalau aturan main disuruh pisah, kita ya memisahkan ya begitu adanya aja. Untuk keamanan angkutan umum Jaklingko gitu. Angkotnya jadi penuh, terus orang-orang jadi kalau mau pulang lebih lama dan lain-lainnya gitu. Harus ditambahin juga nih unit transportasi umumnya, jadinya nggak ada penumpukan penumpang. Hai sahabat Kompas.com, sekarang ada peraturan baru nih, terutama untuk kamu yang suka banget naik transportasi umum, terutama angkot. Nah, Dinas Perhubungan DKI Jakarta kemarin menyatakan kalau akan ada pembatasan tempat duduk untuk laki-laki dan perempuan di dalam angkot. Hal ini merespons adanya tindak pelecehan seksual yang terjadi belakangan ini. Dan kabarnya juga nih, peraturan ini akan diberlakukan mulai minggu ini. Lalu bagaimana tanggapan dari para supir angkot sendiri? Kita coba tanya yuk. Kalau masalah penumpang lebih sedikit kalau memang dari peraturan TJ-nya begitu ya kami nggak ikutin aja kalau karena kan kami sendiri kan sebagai istilahnya rapper ya kan. Ya itu kan tergantung atasan Bu. Kalau kami dibilang kasih pembatasan ya kami batasin. Kalau dia nggak dikasih pembatasan ya normal aja penumpangnya 11. Sebagai supir kan ngikutin apa aturan main. Kalau aturan main disuruh pisah, kita ya memisahkan ya begitu adanya aja. Ya nggak sesuai dengan keadaan kendaraannya. Ini kan rodanya roda ban ini mobil kecil. Kalau dipisah di mana? Ruangannya ada stasiunnya bagaimana? Kalau nggak ada laki-laki yang naik, tentu perempuan aja. Kalau nggak ada yang perempuan yang naik, dipakai tempat yang perempuan yang mana? Ya kalau menurut saya sih ya setuju nggak setuju, memang faktanya ini mobil angkutan 11 orang. Saya kasihannya apa kalau jam-jam orang kantor pulang atau mau berangkat kan waktu pulang sih nggak masalah ya. Kadang-kadang orang buru-buru pengen pulang, pengen berangkat gitu kan, maksain. Masa saya angkut. Nah, sahabat Kompas.com, memang kebijakan ini memiliki dampak tersendiri bagi supir dan bagi penumpang. Lalu bagaimana tanggapan para penumpang angkot? Mari kita tanya. Jadi kalau menurut aku sih kurang setuju ya dengan aturan untuk pembatasan kuota duduk untuk misalnya dari perempuan sama laki-laki karena adanya kasus kekerasan seksual di angkot. Sebenarnya aku setuju sih dengan adanya peraturan baru tersebut gitu kan, karena di moda transportasi serupa kayak Transjakarta juga emang udah ada gitu aturan. Kalau misalnya setuju atau nggak setuju, sebenarnya setuju aja sih kalau mau dipisahin ya nggak apa-apa. Cuman artinya harus ditambahin juga nih unit transportasi umumnya, jadinya nggak ada penumpukan penumpang gitu sih. Angkotnya jadi penuh, terus orang-orang jadi kalau mau pulang lebih lama dan lain-lainnya gitu. Karena jadinya kalau misalnya dibagi itu malah nggak efektif kan, ada yang nanti butuh angkot buru-buru, butuh cepet kalau telat kerja atau butuh ke tempat lokasi tujuannya kan. Kan udah dipisahin nih cewek sama cowok, cuman nggak serta-merta kalau misalnya ada kasus pelecehan seksual lantas pemisahan antara perempuan dan laki-laki di ruang publik tuh jadi solusi menurut gue. Lebih baik ada pendidikan seksualitas sih, sex education ke masyarakat gitu kan, dia bisa lebih paham dan menghargai batasan atau masing-masing tiap orang itu, nggak peduli jenisnya apa. Kalau sebatas aturan di moda transportasi aja nggak cukup gitu, nggak bakal bisa kalau misalnya edukasinya masih kurang. Nah, sahabat Kompas.com, itu dia pendapat penumpang dan supir angkot terkait kebijakan baru Pemprov DKI Jakarta. Nah, gimana kalau menurut kamu sendiri setuju atau enggak? Sahabat Kompas.com, kita juga perlu waspada nih terhadap tindak kejahatan yang mungkin saja terjadi di ruang publik. Dan kita juga perlu peduli terhadap sesama dan membantu mereka yang membutuhkan. Mau tahu informasi lebih banyak? Jangan lupa pantengin terus Kompas.com, Journey Melihat Dunia. Bye-bye!